Pesanan sudah kira-kira lebih dari 6.000. Dan perkiraan saya bisa 3 sampai 4 kali lipat yang pesan. Padahal kemampuannya baru 200-300. Kira-kira 200 sampai 300. Jadi kalau Mas Tommy mau pesan sekarang, nunggunya 3 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, mulut siapa ini? Ya, suaranya menipu jutaan rakyat, didukung oleh TV nasional saat itu, dan akhirnya bikin bangsa ini hancur. Hancur, betul. Ya, gara-gara jutaan rakyat orang itu percaya terhadap mulut orang ini. Ya, ini sudah barang tentu pemirsa dengan mudah juga bisa menebak. Ini adalah pernyataan-pernyataan Jokowi ketika diperkenalkan publik secara kolosal sebagai orang yang sukses memimpin daerahnya dan mengenalkan satu mobil nasional. Ya, tampil di Metro TV. Ya, hostnya itu Tommy, sekarang jadi duta besar di Singapura kalau tidak salah. Ya, dan Jokowi saat itu dengan penampilan yang sebetulnya agak plonga-plongo juga, jadi membuat orang itu melihat dia itu kayak apa adanya begitu, tetapi menipunya itu luar biasa. Ya, dan memang tidak ada pertanyaan kritis dari host itu. Ya, disambut dengan tepuk tangan, ya, disambut dengan antusiasme yang luar biasa, didukung oleh para politisi, didukung oleh para akademisi. Oh, inilah calon pemimpin masa depan. Jadi memang sebetulnya kalau hanya penipu personal, ya, itu tidak mungkin dia bisa menipu sampai sedemikian rupa. Tetapi ketika oligarki itu mendapatkan orang yang sudah biasa menipu dan tidak bisa membedakan apakah yang diomongkan itu benar dan tidak, dan punya pengaruh terhadap kondisi psikologisnya. Jadi rata-rata jiwanya orang penipu ulung itu, pemirsa, sudah hancur sehingga dia tidak bisa memisahkan mana pernyataan yang benar, mana yang asli. Ya, dia menipu itu dengan performa yang normal, tidak takut, tidak grogi, gitu kan? Beda dengan rakyat atau manusia pada umumnya. Kalau menipu itu grogi, ya, kemudian merasa bersalah karena dia tahu bahwa dirinya menipu dan seterusnya. Tapi kalau Mukidi ini ditemukan oleh oligarki, ya, saya katakan ditemukan oleh oligarki karena kemampuannya, ya, langsung menerobos ke elit politik nasional, itu nggak kebayang sebetulnya. Tapi kenapa oligarki memilih Jokowi? Pertama, mungkin dia keturunannya PKI, ya, kita tahu oligarki dari Cina, ya. PIK itu kalau disingkat hurufnya sama itu, ya, kalau K-nya ditaruh tengah itu ya PKI juga gitu loh, ya. Ya, tapi kan enggak, Partai Indah Kapuk gitu kan, bukan Partai Komunis Indonesia, bukan Partai Kapuk Indah itu. Kalau ditulis Partai Kapuk Indah, wah sama itu. Ya, tetapi itulah kenyataan-kenyataan. Jadi PIK ini ngerti, wah kalau ini dipelihara dengan baik, disanjung sedikit, apalagi penyakitnya adalah narsis, ya, NPD, merasa dirinya adalah orang hebat dan lain sebagainya, ya, dibombong, wah bapak memang hebat, ya. Sama seperti bagaimana dia mengapresiasi satu antusiasme, tepuk tangan dan lain sebagainya, itu berusaha dengan cara yang sangat biasa, tapi pada dasarnya dia sangat menyukai itu, ya. Sehingga ditanya, berapa Pak sekarang perkembangannya? Oh, sekarang kapasitas produksi ya 200-300 Mas Tommy, tapi yang inden itu sekitar 6 ribuan. Kalau Mas Tommy itu mau beli sekarang, 3 tahun yang akan datang baru bisa terwujud. Ya, dasar TV-nya juga pembohong, ya kan? Didukung oleh para pembohong dan lain sebagainya. Tidak ada satu telaah yang kritis. Akhirnya jutaan orang itu kena bohong. Dan apa yang kemudian terjadi? Yang terjadi dia leading di dalam politik di Indonesia, mudah untuk menggilas lawan-lawan politiknya. Bahkan saya dengar itu, pemirsa, SBY yang saat itu menjadi presiden petahana,
mantunya itu menjadi wakil presiden ya dengan Prabowo Subianto, merasa ya popularitasnya itu tenggelam, berat menghadapi Jokowi. Ya inilah ya, malapetaka yang dialami oleh bangsa Indonesia karena membiarkan penipu tidak ada yang membongkar tipuannya. Barulah setelah dia selesai jadi presiden ya, kemudian ijazahnya betul-betul sangat diragukan, kemudian janji-janjinya itu tipuan semua, terus sekarang itu wajahnya, kulitnya itu kayak kena azab gitu kan, orang baru menyadari, penipu ini. Gitu pemirsa. Padahal sebetulnya ya, meskipun Indonesia saat itu sangat membutuhkan yang disebut sebagai Mopnas, mobil nasional, tetapi kalau sedikit saja orang bertanya, ya kan, di mana pabriknya mobil SMK itu? Karena namanya pabrik SMK itu bukan seperti pabrik mobil manufaktur, itu tidak seperti bikin kacang goreng atau pisang goreng, gede pastinya gitu. Di mana mobil pabriknya ini, ya? Tetapi karena itu tidak ditanyakan dan orang media-media yang lain disumpal mulutnya karena juga pada rakus media-media nasional saat itu. YouTube belum begitu banyak, WA belum ada, TikTok belum ada, X belum ada, tidak ada lawan. Jadi mereka berbohong rame-rame. Ya, kalau misalnya orang-orang seperti ini yang partisipasi berbohong ini, ya, kemudian dilaknat oleh rakyat Indonesia, nggak salah itu. Biarkan kebohongan mereka dibayar karena sudah menyengsarakan rakyat Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.